Gadis Tanpa Rumah. Episode 4. Retak yang tidak terucap. Pagi di rumah keluarga Miles selalu datang dengan cara yang sama. Sunyi yang terlalu rapi, suara langkah para pelayan yang terukur, dan aroma teh hangat yang tidak pernah berubah sejak bertahun-tahun lalu. Tidak ada yang benar-benar salah. Namun justru karena itulah semuanya terasa asing bagiku. Seolah dunia di tempat ini selalu berada di luar jangkauan perasaanku. Dan aku hanya berdiri di pinggirnya sebagai penonton yang kebetulan diberi kursi. Sarapan wajib keluarga ini telah selesai beberapa menit yang lalu, dalam hening yang sangat sunyi. Bahkan aku hampir bisa mendengar detak jantungku sendiri. Rupanya semua sedang sibuk dengan isi kepalanya masing-masing. Hanya aku saja yang sibuk menerka-nerka isi kepala mereka. Mungkin karena hari-hari pernikahan sudah semakin dekat. Banyak hal yang perlu mereka lakukan. Tapi aku tak melihat euforia dalam keluarga ini. Bahkan dari sang calon pengantin juga tidak. Tidak seperti di awal kepulanganku. Sebastian masih tampak begitu bersemangat. Sekarang entah kemana larinya antusiasmenya. Jam makan pagi telah usai tapi aku masih duduk di kursi makan dengan punggung lurus dan tangan terlipat di atas meja. Aku masih bertahan di ruang makan itu karena aku tidak punya rencana apa-apa hari ini. Secangkir teh di depanku sudah hampir dingin, tapi aku belum menyentuhnya lagi sejak beberapa menit lalu. Pandanganku tanpa sadar tertarik ke arah Sebastian yang duduk tepat berseberangan denganku. Ia sedang berbicara dengan ayahnya tentang vendor dekorasi pernikahan, tentang jumlah kursi tamu, tentang hal-hal kecil yang seharusnya hanya berarti satu. Ia sedang menata hidup barunya. Laki-laki yang usianya sudah lebih dari setengah abad itu ingin memastikan detail acara pernikahan itu dengan sempurna tanpa melewatkan hal-hal yang bisa merusak nama baik keluarga mereka. Tapi Sebastian menyampaikannya dalam bentuk seperti laporan. Tak terlihat gurat emosi yang menyertainya, padahal ini adalah acara yang akan mengubah seluruh kehidupannya. Sebastian tak lagi hangat kepadaku. Ada sesuatu di antara kami yang tidak lagi sama sejak kemarin. Tatapannya tidak pernah mencariku pagi ini. Tidak seperti di butik. Tidak seperti sore itu ketika ia berdiri menatapku terlalu lama. Seolah dunia mendadak berhenti berputar. Dan justru sikapnya yang menjaga jarak itulah yang membuat dadaku terasa lebih sesak. Padahal inilah yang seharusnya terjadi antara aku dan dia. Aku harusnya menjaga agar aku tetap berada di area yang tidak membuat kami berdua bingung. Aku bangkit lebih dulu, berpamitan singkat, lalu melangkah keluar menuju taman belakang. Sebelum siapapun sempat bertanya yang bisa membuat aku yang sedang sesak akan lebih terasa semakin tidak nyaman. Udara pagi menyambutku dengan dingin yang lembut. Cuaca hari ini rupanya sedikit mendung hingga matahari terasa enggan menampilkan sinarnya. Bahkan dedaunan masih basah oleh sisa embun. Sebab matahari masih asyik bersembunyi di balik teduhnya awan yang menggantung murung. Taman ini tidak banyak berubah sejak aku meninggalkannya bertahun-tahun lalu. Bangku kayu di bawah pohon flamboyan masih di sana, menjadi saksi bisu hari-hari ketika aku sering bersembunyi dari dunia yang terasa begitu kejam. Ini adalah bagian rumah di mana aku bisa melarikan diri dari dunia yang seakan bukan untukku. Aku duduk dan menghembuskan napas panjang, melepas segala penat dan beban yang tak segan datang bertubi kepadaku. Segalanya terjadi dengan ritme yang sangat cepat, hingga aku merasa belum tuntas mencernanya, berkejaran tanpa memberiku jeda untuk sekadar bernafas dan berpikir. Sejak kepulanganku, aku terus merasa seperti berdiri di tepi jurang. Satu langkah ke belakang, maka aku akan jatuh ke masa lalu yang selama ini kuhabiskan hidupku untuk melarikan diri darinya. Sementara, jika aku melangkah ke depan aku, dihadapkan pada sesuatu yang tak memberiku kepastian apa-apa. Moore, seseorang memanggil namaku. Suara itu membuat tubuhku menegang, nafasku terhenti sesaat dan jantungku mulai berdebar. Aku menoleh, Sebastian berdiri beberapa langkah dariku. Ia tidak mengenakan jas pagi ini, hanya kemeja putih dengan lengan digulung hingga siku. Rambutnya sedikit berantakan seolah pikirannya lebih kusut dari yang ia perlihatkan. Tatapannya tertuju padaku, penuh sesuatu yang sulit kubaca. Ada apa? Tanyaku, menjaga nada suaraku tetap datar meski seluruh tubuhku terasa bergemuruh. Ia berjalan mendekat lalu duduk di ujung bangku. Tidak terlalu dekat, tapi tidak terlalu jauh juga.
Jarak yang terlalu hati-hati untuk dua orang yang tumbuh bersama sekian tahun. Kamu menghindariku. Katanya memvonis lagi, tanpa nada tanya. Lebih tepatnya menuduh seolah itu sudah pasti. Aku tersenyum tipis. Kamu berlebihan. Kataku, ia menggelang pelan. Kamu tidak seperti ini kemarin. Lanjutnya tak mau kalah. Aku tidak langsung menjawab. Karena ia benar. Kemarin aku berdiri di butik mengenakan gaun pengantin orang lain. Dan sejak saat itu sesuatu di dalam diriku tidak lagi berada di tempat yang semestinya. Dan aku sedang mencoba memperbaikinya. Sebastian, kataku akhirnya, kamu akan menikah? Ia menoleh cepat. Dan aku tidak. Seharusnya berada sedekat ini denganmu. Ucapku, lirih terdengar perih meski oleh telingaku sendiri. Kalimat itu menggantung di antara kami, membuat udara terasa lebih berat dari sebelumnya. Kamu masih marah soal gaun itu? Tanyanya pelan. Ini bukan soal gaun, jawabku. Ini soal batas. Ia menunduk sesaat, lalu tertawa kecil tanpa humor. Sejak kapan kita punya batas? Pertanyaan itu menghantamku lebih keras dari yang seharusnya. Sejak kamu memilih hidup yang bukan milikku, bisikku. Ia menatapku. Tatapannya terlalu jujur, terlalu berterus terang. Kalau aku bilang, aku tidak pernah benar-benar memilihnya, jantungku berhenti berdetak. Aku berdiri terlalu cepat, membuat bangku sedikit berderit. Jangan, kataku cepat sebelum Sebastian mengatakan lebih banyak hal yang tidak seharusnya. Bagiku ini sudah terlalu jauh, aku tidak ingin menjadi penghalang, perusak atau bahkan lebih tepatnya tidak tahu diri. Ia ikut berdiri. Maure, jangan lanjutkan kalimat itu, potongku, kalau kamu peduli sedikit saja padaku. Jangan, aku melarangnya. Bukan karena aku tidak ingin mendengar, tapi aku lebih takut aku tidak bisa menahan diriku sendiri. Takut luka yang kutahan sejak berita pernikahannya sampai ke telingaku. Kulepaskan tanpa kontrol. Ia terdiam. Aku berjalan pergi meninggalkannya sebelum air mataku jatuh. Sesuatu yang tak boleh Sebastian tahu dan lihat. Hari-hari berikutnya menjadi aneh. Kami semakin asing, semakin jauh. Sebastian semakin sering diam. Sesuatu yang tak seharusnya dilakukan seorang calon pengantin. Aku semakin sering menghilang dari pandangannya, berusaha untuk tidak terlihat agar ia fokus pada pernikahannya. Kami hanya berada di rumah yang sama, tapi seperti dua orang asing yang berbagi masa lalu. Sarapan terasa sunyi, makan malam terasa formal. Dan setiap kali mata kami hampir bertemu, aku selalu berusaha mengalihkan pandangan lebih dulu. Aku tak sanggup melihat nelangsa di matanya. Harusnya dia bahagia. Namun justru di dalam jarak itu, aku merasa jantungku semakin keras berdetak. Ada rasa sakit yang tak bisa aku cari alasannya. Sampai suatu sore, aku mendengar pembicaraan yang tidak seharusnya ku dengar. Aku hendak mengambil sesuatu di bagian belakang rumah yang harus melewati ruang kerja ayah Sebastian, yang pintunya sedikit terbuka hingga memperdengarkan suara mereka dari dalam. Perempuan itu belum datang juga. Suara ayahnya terdengar rendah namun tegas. Sebastian menjawab, suaranya datar, berbeda dari nada yang biasa ia gunakan di hadapanku. Belum. Katanya singkat tanpa penjelasan apa-apa untuk ukuran sebuah pertanyaan yang terdengar penting. Apa rencanamu kalau sampai hari-hari dia tidak muncul? Hening dari kedua orang di dalam sana membuat aku serasa ikut berhenti bernafas. Terkejut oleh situasi yang sedang tergambarkan oleh sebuah pertanyaan yang jelas tak terpikirkan olehku. Lalu suara Sebastian, pelan, dingin, dan sangat terkontrol. Dia akan muncul, kalau tidak, aku sudah menyiapkan jalan lain. Dadaku mencelos, terkejut dengan jawaban Sebastian seolah kekacauan ini sudah ada dalam kontrolnya. Aku mundur perlahan dari pintu, napasku tercekat. Ada sesuatu yang tidak beres. Cara ia mengucapkan kalimat itu terlalu tenang, terlalu pasti. Seolah semua ini sudah lama ia susun dan hanya menunggu waktu untuk dijalankan. Bulu kuduku berdiri, membayangkan situasi genting macam apa ini. Tapi gilanya mereka bersikap seolah semuanya masih terkontrol. Dengan kendali penuh di tangan mereka seolah semuanya berjalan sesuai apa yang mereka rencanakan. Semuanya terasa sedang memakai topengnya sendiri-sendiri. Om Kevin dengan wajah wibawanya yang tak pernah mempertontonkan kepanikannya.
Padahal reputasi dan nama baiknya sedang dipertaruhkan oleh anak mereka sendiri. Tante Sere tertutup oleh semangatnya yang mulai terasa palsu bagiku. Senyum cerahnya, kesibukannya mengurus ini itu dengan antusiasme yang tinggi. Ternyata itu adalah caranya menjaga agar ia tak menjadi beban bagi yang lain. Nalurinya sebagai seorang ibu jelas membaca bahwa situasi keluarganya sedang tidak baik-baik saja. Yang paling ajaib adalah cara Sebastian bersikap. Apa yang sebenarnya terjadi seolah tak benar-benar mempengaruhinya. Ia tetap tenang dan dingin dengan caranya. Dari segala kekacauan yang terjadi, ia justru lebih memilih untuk mengkhawatirkan diriku. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku menatap langit-langit kamar yang terasa asing, memikirkan wajah Nea yang tidak pernah benar-benar hadir. Pernikahan yang terasa seperti sandiwara, dan Sebastian yang semakin sulit kubaca. Aku tidak tahu bahwa badai sebenarnya baru akan dimulai, dan bahwa namaku akan segera diseret masuk ke dalamnya. Di luar, malam bergeser pelan, membawa hari yang akan mengubah segalanya. Tak hanya tentang bagaimana cara aku menghadapi ini, tapi juga tentang menghadapi konsekuensi dari keputusan yang akan aku buat. Jika kisah Maure dan Sebastian menyentuh hatimu, jangan biarkan ceritanya berjalan sendirian. Subscribe channel ini agar kamu tidak tertinggal kelanjutan perjalanan mereka. Karena di setiap episode, selalu ada luka yang disimpan dan harapan yang belum selesai.